Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat datang. Perkenalkan dengan saya Syagi Opara dengan NIM 131-2300-271. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya mempresentasikan atau menyampaikan sebuah materi yang dimana untuk memenuhi tugas Pak Frans, di mana tugas ini melanjutkan dari tugas Bu Yovita, yaitu ada beberapa dasar mengenai yang dimana dasar-dasar ini memahami dari hukum pidana. Pada saat ini saya akan membahas bagian pertama, yaitu adalah pengertian tindak pidana. Nah, mari kita mulai dengan memahami apa sendiri itu dari konsep atau arti dari tindak pidana itu sendiri. Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana. Perbuatan tersebut harus memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur yang pertama adalah melawan hukum. Yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Kemudian selanjutnya disengaja. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Kemudian yang ketiga adalah menyebabkan kerugian, yang dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain ataupun negara. Selanjutnya ada contoh yang bisa saya berikan. Di sini ada semacam pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan adalah termasuk tindak pidana karena melanggar hukum tindakan tersebut dan dilakukan dengan sengaja serta dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kemudian bagian kedua adalah unsur-unsur tindak pidana. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut. Terdapat 4 unsur konstitutif yang mendasari suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana. Apa saja? Yaitu perbuatan actus reus, artinya perbuatan aktif maupun pasif yang dilakukan manusia dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lalu kemudian selanjutnya adalah melawan hukum atau wederrechtlichkeit, di mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di suatu wilayah hukum. Lalu yang selanjutnya ada kesalahan. Perbuatan dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian yang biasa disebut dengan culpa. Kemudian selanjutnya ada keadaan batin, yang dimana artinya adalah mens rea ini kan mencerminkan kondisi mental pelaku saat melakukan perbuatan seperti motif, tujuan, dan pengetahuan tentang konsekuensi perbuatannya. Dengan memahami keempat unsur penting ini, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Kemudian poin selanjutnya ada bagian ketiga, di mana bagian ketiga ini akan saya menjabarkan atau menjelaskan secara secara cukup, yaitu ada jenis-jenis tindak pidana, di mana tindak pidana ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu ada tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum ini kejahatan terhadap jiwa atau pembunuhan, penganiayaan. Lalu selanjutnya ada kejahatan terhadap harta benda, pencurian atau penipuan. Kemudian ada kejahatan terhadap kehormatan, di mana pencemaran nama baik atau fitnah. Lalu ada tindak pidana khusus. Contoh kasusnya adalah tindak pidana korupsi atau yang biasa disebut sebagai UU Tipikor. Selanjutnya ada tindak pidana pencucian uang yang biasa dikenal sebagai UU TPPO. Kemudian selanjutnya ada tindak pidana narkotika atau yang biasa disebut sebagai UU narkotika. Masing-masing jenis tindak pidana memiliki karakteristik dan aturan hukum yang berbeda-beda. Lalu bagian keempat, poin terakhir dari presentasi saya pada hari ini adalah tentang pelanggaran kearifan lokal dan tindak pidana. Kearifan lokal sebagai norma dan aturan yang hidup di masyarakat dapat memiliki kaitan dengan hukum pidana. Pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tergantung pada beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama, apakah kearifan lokal tersebut telah diakui oleh hukum. Nah, di sini dibagi menjadi 2, diakui dan tidak diakui. Diakui, nah ini kita bahas dari poin diakui. Pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana adat atau tindak pidana biasa. Dapat tidak diakui karena pelanggaran kearifan lokal tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Lalu selanjutnya, apakah pelanggaran kearifan lokal tersebut menimbulkan kerugian?
Di sini akan saya bahas ada dua juga, apa yang menimbulkan kerugian apa, terus tidak menimbulkan kerugian. Di sini poin untuk menimbulkan kerugian yaitu pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kemudian yang tidak menimbulkan kerugian itu maksudnya adalah pelanggaran kearifan lokal tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Contohnya, di beberapa daerah terdapat aturan adat yang dimana melarang penambangan hutan secara liar. Kemudian pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kearifan lokal dan tindak pidana lingkungan. Saya rasa untuk presentasi pada kesempatan kali ini sudah saya sampaikan semuanya dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat pastinya untuk yang menonton atau yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Cukup sekian dari saya Arsyadi Upara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.